Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih bersama Bapak, Pak Aftono Amrohuda dalam pelajaran TIK, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Baik anak-anakku, sekarang kita akan belajar bab baru karena sudah UTS ya. Kita akan belajar bab baru, yaitu bab 5 tentang Windows Explorer. Oke, silahkan dibuka bukunya, disiapkan buku tiknya, dibuka halaman 89 tentang membuka jendela Windows Explorer. Untuk hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, belajar tentang ini, membuka jendela Windows Explorer. Yang kedua, kita akan belajar tentang ini, bagian-bagian Windows Explorer. Oke. Windows Explorer atau biasa disebut dengan File Explorer itu adalah program bawaan sistem operasi Microsoft Windows yang digunakan untuk mengatur data. Data di sini bisa berupa file maupun folder. Jadi intinya ya, Windows Explorer itu fungsinya untuk mengatur data. Gunanya untuk mengatur data. Bisa berupa file atau folder. Pak, file folder itu apa sih, Pak? Nah, file folder itu nanti akan kita pelajari juga ya di bagian kedua. Nah, sekarang Bapak pengen mengajari kalian cara membuka file Explorer. Yang di sini ada 3 cara yang sudah Bapak siapkan. Yang pertama, bisa menggunakan klik kiri tombol Start, lalu pilih File Explorer. Pilih File Explorer. Nah, tombol Start itu ada di pojok kiri bawah. Ini namanya tombol Start. Atau biasa dikenal dengan icon Win. Ini. Klik kiri tombol Start. Klik kiri. Nah, nanti tinggal dipilih, dicari File Explorer. File Explorer. Nah, ini. Kalau Bapak klik, muncul ini. Nah, ini yang dinamakan dengan File Explorer. Di sini kita bisa mengatur data berupa file maupun folder di sini. Banyak sekali ya di sini folder-foldernya. Oke, kita keluar dulu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan klik kanan icon Start, lalu pilih File Explorer. Kalau tadi klik kiri, sekarang klik kanan. Kalau klik kanan, nah beda ya. Kalau klik kiri kan gini. Nah, tapi kalau klik kanan begini. Nah, tinggal kita pilih File Explorer. Kiri File Explorer. Ini. Ini File Explorer. Kalau Bapak klik, akan membuka di sini lagi. Oke. Itu cara kedua. Nah, cara berikutnya, cara ketiga yaitu kita menggunakan keyboard dengan klik Win, ini ya logonya, lalu huruf E pada keyboard secara bersamaan. Nah, ini sudah Bapak siapkan. Ini on-screen keyboard, yaitu keyboard yang bisa Bapak klik di sini. Jadi tombol Win itu ada di sini, tombol Win, dan huruf E ada di sini. Kalau diklik bersamaan, Win sama E, maka akan terbuka File Explorer. Bapak contohkan ya. Ini sama ini. Nah, akan terbuka File Explorer. Itu cara yang ketiga. Oke, jadi ada 3 cara ya untuk membukanya. Nah, berikutnya bagian-bagian Windows Explorer. Ada di sini Bapak kenalkan 2. Ada file. File itu adalah unit terkecil penyimpanan data pada komputer. File ini banyak ya. Bisa berupa, misalnya bisa berupa musik atau lagu, bisa berupa video, bisa berupa teks, dan lain sebagainya. File.
Lalu yang kedua ada folder. Folder itu berisi kumpulan file-file yang dikelompokkan menjadi satu. Oke. Agar kalian mudah memahaminya, di sini akan Bapak jelaskan secara nyata, akan Bapak jelaskan menganalogikan atau biar kalian paham, Bapak ingin menjelaskan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, biar mudah dipahami ya. Jadi kalian pasti sudah nggak asing dengan ini, sudah tidak asing dengan ini. Ini adalah lemari, lemari pakaian, misalnya gitu. Nah, di sini Bapak contohkan misalnya file Explorer itu lemari, file itu pakaian, folder itu rak-nya. Jadi lemari ini ya, Bapak contohkan, lemari ini itu file Explorer. Baju yang di dalamnya atau pakaian yang di dalamnya itu adalah dinam file. Lalu rak-nya, di sini ada 3 rak ya, yang atas, tengah, dan bawah. Itu bisa dibilang folder. Bapak contohkan folder. Nah, jadi ini file Explorer. Baju itu file. Rak itu folder. Dan Bapak misalkan di sini. Misalnya di sini ini adalah rak pakaian anak. Di sini ada yang di tengah-tengah sini itu rak untuk pakaianmu. Ini ya, untuk pakaianmu. Lalu di sini di atas rak untuk pakaian kakak. Dan di bawah ini ada rak untuk pakaian adik. Nah, fungsi dari folder itu untuk mengelompokkan biar mudah dicari. Kalau misalnya dicampur Pak, apakah bisa? Bisa, tapi pasti susah untuk dicari. Misalnya nih, ini berantakan. Di sini berantakan. Baju kakak ada di atas, ada di bawah, ada di tengah, misalnya gitu. Kalau misalnya kakak ingin mencari pakaiannya, pasti dia mencari di atas, mencari di tengah, mencari di bawah, itu akan merepotkan. Tapi kalau misalnya folder itu kita atur, maka kakak hanya mencari bagian atas. Karena dia sudah tahu kalau bagian tengah, bagian bawah itu adalah baju-baju punya adik-adiknya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, folder itu gunanya untuk mengelompokkan agar mudah dicari. Oke ya, paham ya? Jadi, lemari itu file Explorer, file itu baju-baju pakaiannya, sedangkan folder itu adalah rak-nya. Jadi, itu adalah kegunaan dari folder untuk mengelompokkan agar mudah dicari. Oke. Pak, kalau tampilan yang sesungguhnya seperti apa? Nah, coba kita cari ya. Ini sudah Bapak buka. Nah, ini adalah contoh file Explorer. Ini, di sini Bapak membuka folder download. Di dalam folder ada folder lagi. Ini foldernya. Inilah yang dinamakan dengan file. Ini yang dinamakan dengan file. Ada file gambar. Ini gambar ya. Ini gambar juga. Ini foto. Ada file foto. Ini file foto. Lalu ada juga file musik sama video. Tapi ini sudah Bapak kelompokkan agar mudah dicari. Caranya ini dikelompokkan ke folder-folder. Bapak misalnya nih ada folder video. Kalau Bapak buka folder video, isinya video di sini. Ini video-video yang telah Bapak kumpulkan di folder video. Oke, kita kembali. Kalau misalnya folder musik, kalau Bapak klik isinya musik. Ini isinya tentang musik. Jadi sudah Bapak kumpulkan menjadi satu biar mudah dicari. Jadi misalnya Bapak cari nih file musik, maka Bapak nggak lagi membuka file video, tapi langsung ke file musik. Begitu sebaliknya, kalau Bapak mencari file musik, maka Bapak nggak mencari di video lagi, tapi langsung di file musik, kayak gitu. Jadi bisa ya, mudah ya. Ini misalnya nih folder tik, isinya gambar-gambar yang mungkin Bapak sediakan buat kalian. Ini tadi gambar lemari, gambar folder gitu. Oke ya. Sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.